Ya minasang, perkenalkan nama saya Fia Syabani dari kelas Zora. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang tadi pagi disampaikan oleh Yanto Sensei. Ya, penjelasan tadi pagi itu tentang Futsukai Tameni yang artinya untuk, demi, dan karena. Tameni di sini artinya lebih ke demi atau karena. Kalau untuk itu sebagai kiasan dari tameni. Jadi arti sejatinya tameni adalah demi atau karena. Contohnya di sini futsukai tameni artinya demi atau karena. Contohnya di sini Nihonge iku tameni choking shimasu, demi pergi ke Jepang akan menabung. Terus tameni yang kedua itu di sini ada kata benda no tameni artinya untuk. Tameni bertemu dengan kata benda itu artinya untuk. Kalau tameni tadi yang futsukai itu artinya demi. Kalau kata benda bertemu dengan tameni atau tameni bertemu kata benda partikel no itu artinya untuk. Nah, contoh di sini kenkou no tameni yasai o tabemasu, untuk kesehatan akan makan sayur. Nah, lanjut penjelasan tentang kara yang artinya dari, mulai, ataupun karena. Yang biasa kita tahui kara itu biasanya artinya karena. Nah, kalau di sini kara yang diawali dengan jangka waktu ataupun jarak waktu ataupun jarak waktu. Di sini adalah jarak atau waktu kara yang artinya dari atau mulai. Contoh ie kara gakkou made, dari rumah sampai sekolah. Jadi ie kara ini sebagai jarak dari kara yang artinya dari. Contoh yang kedua adalah kara yang sebelum kara itu adalah kata benda yang artinya karena. Contohnya atsui kara, karena panas. Nah, di sini ada deskara. Deskara itu artinya oleh karena kan. Jadi kalau ada deskara sebelumnya ada kata kerja itu artinya oleh karena. Contohnya kumori deskara yasumimasu, oleh karena mendung akan libur. Terus deskara, terus setelah deskaranya ada kata kerja itu artinya oleh karena itu. Contoh ashita wa tesuto ga arimasu deskara benkyou shimasu, besok ada tes, oleh karena itu akan belajar. Nah, terus penjelasan tentang yori di sini mana yori itu artinya dari atau daripada atau lebih dari. Nah, yori ini artinya dari atau daripada. Di sini penjelasan tentang yori. Yori ini menyamai pola kalimat tentang kara, itu hampir sama artinya dari. Orang Jepang lebih sering menggunakan yori karena lebih sopan daripada kara. Kalau arti daripada atau lebih dari itu bahasa kias. Contoh kuruma wa jitensha yori hayai desu. Kalau ada partikel simbol utama itu kita terjemahkan dari awal. Mobil lebih cepat dari dari sepeda. Jadi yori ini artinya itu dari. Jadi mobil lebih cepat dari sepeda. Lanjut penjelasan tentang teimas. Teimas di sini ada yang artinya sedang dan ada yang artinya berulang. Teimas yang pertama ini yang menggunakan partikel o dan kata kerja aktif itu artinya sedang. Yang biasa ada tsukemas dan sukemas. Kalau tsukemas itu aktif, kalau tsukemas pasif. Nah, contoh di sini ongaku o kiite imasu, sedang mendengarkan musik. Terus kalau yang pasifnya mado ga aite imasu, kalau ada partikel ga kita terjemahkan dari ini dulu. Jendelanya
terbuka. Jadi ini kata-kata pasif dan ini aktif. Lanjut ke te imas yang tentang profesi atau kegiatan berulang. Di sini ada kata kerja aktif dan te imas. Artinya profesi atau kegiatan berulang, bisa makhluk hidup atau tempat, hobi dan lain-lain. Ini juga sama dengan pola kalimat yang kotogarimas atau kata benda. Contoh di sini, mainichi kohio nonde imas. Setiap hari meminum kopi. Jadi kegiatan ini berulang-ulang kali, kegiatan yang berulang. Jadi setiap hari meminum kopi. Jadi nggak harus profesi tapi kegiatan berulang. Di sini kalau sifatnya berulang lampau bisa menggunakan te imashita. Contoh kayak pernah bekerja di perusahaan ini. Berarti itu kan sudah lampau. Di sini bungke ini selalu ini sama dengan ta kotoga arimas yang untuk profesi lampau. Yang ta kotoga arimas ini tunggal non profesi. Contoh, nihonge itta kotoga arimas, pernah pergi ke Jepang. Nah, lanjut tentang masih te imas. Te imas di sini bertemu dengan partikel ga. Ada yang pasif, ada yang aktif kata kerjanya. Yang pasif itu bisa diartikan dalam keadaan. Artinya dalam keadaan. Kata kerja yang bertemu ga, kata kerja, dan te imas ini artinya dalam keadaan. Kalau partikel ga bertemu kata kerja aktif dan ditambah te arimas itu ter atau di buka kurung dalam keadaan. Ini bentuk te imas atau te arimas ini onaji desu, sama. Contoh, madoga aite imas, jendelanya dalam keadaan terbuka. Kenapa pakai dalam keadaan? Karena sebelum aite ini partikelnya ga, jadi dalam keadaan. Kata sifatnya berarti kata kerjanya pasif. Terus yang kedua ada yang aktif. Berarti madoga akete imas, jendelanya sedang terbuka. Jadi ini aktif. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Arigatou gozaimasu.